Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Rahiq Al-Makhtum Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih mengambil ibrah dan pelajaran dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih bicara tentang perang Uhud. Kita akan masuk ke halaman ke-381 tentang menguatnya tekanan pasukan Quraisy. Di sini kata pengarang, sebagaimana jumlah pasukan musyrik bertambah setiap saat, maka tentu saja menguat pula serangan mereka dan bertambahlah tekanan mereka terhadap pasukan Islam, hingga Rasulullah SAW jatuh di salah satu lubang yang dipergunakan oleh Abu Amir si fasik untuk menjebak beliau, hingga terkelupaslah lutut beliau. Maka Ali menarik beliau dengan tangannya, lalu beliau digandeng oleh Talhah ibn Ubaidillah hingga dapat berdiri tegak. Nafi ibn Zubair berkata, aku mendengar seseorang dari kaum Muhajirin berkata, aku terlibat dalam perang Uhud dan aku melihat anak panah datang dari berbagai macam arah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah medan peperangan. Semua anak panah meleset dan tidak ada satupun yang mengenai beliau. Pada hari itu aku melihat Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri berkata, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Aku mungkin tidak selamat jika dia selamat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat ada di sampingnya. Tidak ada seorang pun yang ada bersamanya. Lalu beliau melewatinya. Maka ia pun dicaci oleh Safwan karena ketidaktahuannya akan keberadaan Rasul yang ada di sampingnya. Ia pun berkata, demi Allah, aku tidak melihatnya. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa ia benar-benar terlindungi dari incaran kita. Kami berempat telah berjanji dan sepakat untuk membunuhnya, namun ternyata kami tidak bisa mewujudkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang risiko dalam peperangan. Karena peperangan itu sebuah tipu daya. Intinya yang penting menang. Tidak ada kejujuran dalam peperangan itu, dan Islam pun membolehkannya. Lah di antara tipu daya orang-orang kafir Quraisy adalah membuat jebakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bernama Abu Amir. Saya sudah jelaskan Abu Amir ini siapa. Dia adalah ayahanda daripada Handalah bin Amir. Dan Handalah sendiri adalah anak baik yang mendapatkan hidayah masuk Islam.
Bahkan saking kebaikannya dalam Islam, saat kematiannya para malaikat sibuk memandi besarkan Hanzalah. Karena saat dia mati syahid, dia dalam kondisi junub. Dia belum sempat mandi. Karena sudah ada perintah untuk maju dalam pasukan perang. Akhirnya dia pun mati syahid dan belum sempat berjunub, mandi junub. Maka sebab itulah kemudian Hanzalah dijuluki sebagai ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Masalahnya, tidak semua buah itu jatuh dari pohonnya. Walaupun Hanzalah baik keislamannya, tapi ayahnya si Abu Amir Al-Fasik ini justru menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membuat masjid yang disebut dengan Dirar, Masjid Dirar, yang mencelakai kaum muslimin dalam rangka untuk mengintai kaum muslimin, memecahkan kaum muslimin, atau memecah belahkan kaum muslimin dan menyebar kekufuran. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Jibril untuk membakar masjid itu, dan terjadilah pembakaran. Itulah masjid yang pertama dibakar Rasul, yang disebut dengan Masjid Dirar, karena membahayakan kaum muslimin. Lah dalam perang Uhud ini, Abu Amir si Fasik ini, dia membuat jebakan, membuat lubang sehingga tanpa sadar Nabi SAW jatuh kepada lubang itu, sehingga lututnya lecet dan keluar darah. Nasib baik Ali radhiyallahu anhu ada di samping beliau dan langsung menariknya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu berhasil menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemuliaan Ali yang menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita yakin Rasul tidak mungkin mati terbunuh, karena ulul azmi itu tidak ada ceritanya mati dibunuh. Semua ulul azmi itu matinya mati secara wajar. Dimulai daripada Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad SAW. Upaya pembunuhan ada, tapi Allah memelihara mereka dari pembunuhan. Sekeras apapun orang-orang musyrik membunuh dalam peperangan, Rasul tidak akan mati dalam peperangan. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Allah itu ya'simuka minan nas, akan menjagamu dari manusia. Artinya engkau tidak akan disentuh dengan pembunuhan dalam peperangan. Ibrahim alaihi salatu wassalam ada upaya pembunuhan sampai dilempar ke dalam api, tapi dia tidak mati, karena ulul azmi tidak mungkin mati dibunuh. Ibrahim mati sakit kemudian meninggal. Isa bin Maryam dikepung oleh pasukan Romawi Yahudi dan akan dibunuh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan. Makanya Isa diangkat ke langit. Musa alaihi salatu wassalam dikepung oleh tentara Firaun gara-gara membela anak muda dari Bani Israel, kemudian berakhir dengan membunuh tanpa sengaja. Maka dia pun dicari oleh satu Mesir, tetapi Allah tidak mengizinkan dia mati di Mesir. Dia pun selamat dengan hijrah ke Madian. Nuh alaihi salatu wassalam sama, kaumnya hendak membunuh dia, sehingga dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang seharusnya seorang nabi menyembunyikannya, di mana Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal kafir, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir pun hidup di bumi. Kemudian dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah akan dibunuh oleh kaum, tolonglah aku. Maka dengan sebab doanya Nuh datang banjir, dan kaumnya tidak jadi membunuh Nuh, tetapi mereka yang binasa. Termasuk Nabi SAW, upaya pembunuhan itu macam-macam. Mulai daripada Bani Qunaiqa yang hendak menimpakan Rasul dari atas atap dengan batu besar, dia pun selamat. Kemudian Zainab bintu Haris, seorang Yahudi yang meracuni Nabi SAW, tidak mati saat diracun. Yang mati justru sahabat yang memakan racun setahun kemudian. Termasuk dalam peperangan Uhud ini,
Si Abu Amir si fasik ini sudah menyediakan lubang, dan Nabi SAW pun masuk ke dalam lubang, tapi Allah tidak menghendaki kecelakaan bagi nabinya. Langsung Ali radhiyallahu anhu menolong dan menyelamatkannya. Bahkan ada seorang yang sangat memusuhi Nabi SAW, namanya Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri. Dia ingin betul-betul membunuh Nabi SAW dengan anak panahnya, sehingga dia membawa 4 orang mencari Nabi SAW. Dia ingin mengepung dengan anak panahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan membunuh nabinya dalam peperangan. Padahal Nabi tidak jauh dari si Abdullah bin Syihab ini. Nabi ada di sekitar situ, tapi Allah Subhanahu wa taala butakan mata-mata mereka. Mereka tidak lihat, padahal Nabi ada di sampingnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membutakan mata-mata mereka, tentu mereka akan melihat Rasulullah di sampingnya, tidak jauh dari situ. Tapi begitulah mukjizat datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mencari dan membunuh Nabi dan berteriak-teriak, "Di mana Muhammad?" Padahal Muhammad ada di situ. Dia tidak bisa melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis dalam kisah Arwa bintu Harbin. Arwa bintu Harbin, istri daripada Abi Sufyan, atau dikenal dengan Ummu Jamil. Saat turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jiriha hablum min masad. Ketika turun surat Al-Lahab ini, Ummu Jamil tidak ada di situ. Sehingga ketika kemudian manusia sudah bubar dari Bukit Safa, semua orang membacakan ayat ini, disangka bukan Quran, disangka syair. Karena orang Arab pun suka dengan syair. Kalau ada syair langsung ditulis kemudian disebar. Disangka itu syair dari Nabi SAW, padahal itu Al-Quran. Kemudian ketika Ummu Jamil mendengar, kemudian dia tersangkut-sangkut dalam ayat itu. Dan suaminya Abu Lahab juga sangat dicela dalam ayat itu. Dia marah. Kemudian dia membawa batu besar di tangannya, mencari Nabi SAW. Dia tahu bahwa Nabi SAW selalu datang ke Ka'bah dan duduk di Ka'bah. Sehingga Ummu Jamil atau Arwa bintu Harbin, istri daripada Abu Lahab ini, mencari Nabi. Kebetulan Nabi sedang duduk berdua dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah cemas-cemas takut karena dia melihat Ummu Jamil sedang berjalan ke arahnya. Dan Ummu Jamil ini bukan orang biasa. Dia tokoh, adik daripada pemimpin Arab Abi Sufyan, sekelas Abu Jahal. Dan dia pemimpinnya, pemimpin para wanita musyrik. Dia bawa batu, kemudian datang kepada Abu Bakar, sementara Rasulullah di sampingnya. Tapi Allah butakan matanya, dia tidak bisa melihat Nabi. Sehingga kemudian Ummu Jamil hanya mengatakan, "Balagani annahu yahjuni." Telah sampai kepadaku dia sudah menjelek-jelekan aku. In ra'aituhu, kalau aku melihatnya wahai Abu Bakar, tentu aku akan lempar batu ini ke mulutnya. Tentu aku akan lempar batu ini ke mulutnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar kata-kata kasar dari Ummu Jamil, heran. Pada Rasul di sampingnya, kenapa dia tidak bisa melihat? Tapi Rasul mengisyaratkan agar jangan diberitahu. Sampai akhirnya Ummu Jamil membacakan syair penentangan kepada Islam. Di antara kata-katanya, wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Agamanya tidak aku terima, perintahnya pasti aku jauhi. Intinya betul-betul dia mencela Islam. Sehingga Nabi SAW dijuluki dalam syairnya sebagai mudhammaman asaina. Si mudhammam itu artinya orang yang tercela. Si orang tercela itu pasti aku akan bermaksiat kepadanya. Aku tidak akan menuruti perintahnya, aku akan menjauhi agamanya. Kemudian karena Abu Bakar diam saja, akhirnya kemudian Ummu Jamil pun pergi karena tidak mendapatkan Nabi. Setelah kemudian Ummu Jamil pergi, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ada di sampingku, kenapa dia tidak melihatmu?" Maka Rasul mengatakan, "A'mallahu basaraha." Allah telah menggelapkan kedua matanya sehingga dia tidak bisa melihat.
dan dia telah mencela orang yang salah. Aku ini Muhammad bukan mudzammam. Dia telah mencela orang lain bukan diriku. Dia tidak bisa mencelaku, makanya dia tidak menyebutku Muhammad, orang yang terpuji, tapi dia menyebut mudzammam, orang yang tercela. Namaku Muhammad bukan mudzammam. Kemudian Nabi SAW berbicara panjang tentang Ummu Jamil di hadapan Abu Bakar. Artinya di sini ada mukjizat. Ummu Jamil terhalangi matanya untuk menampakkan di hadapannya Nabi SAW. Begitu juga dalam kasus ini, Abdullah bin Syihab dengan 4 orang yang membawa anak panah mengincar Nabi SAW dalam perang Uhud. Rupanya datang mukjizat, mereka tidak bisa melihat, padahal Nabi ada di situ. Sementara dari kejauhan, Safwan ibn Mu'attil, Safwan ini, kalau Safwan ibn Mu'attil ini sahabat Nabi. Ya. Safwan ibn Umayyah ini melihat dari kejauhan bahwa Nabi SAW tidak jauh dari mereka. Makanya saat kemudian berjumpa dengan Abdullah ibn Syihab ini, Safwan ibn Umayyah mengatakan, kamu ini gimana, ada kesempatan membunuhnya dan engkau bisa mengepung dengan 4 orang, kok kamu tidak membunuhnya, kok biarkan dia saja begitu saja. Maka akhirnya kemudian si Abdullah ibn Syihab ini mengatakan, demi Allah aku tidak melihatnya, aku bersumpah benar-benar dia dilindungi, dia tidak bisa dilihat. Dari sini kita tahu bahwa terkadang mukjizat Nabi SAW datang untuk membantu Nabi SAW, dan itu satu dari sekian ratus bahkan 1000 mukjizat lebih yang datang kepada Nabi SAW dalam kehidupannya. Salah satunya dalam peperangan. Dari sini faedahnya adalah, maka siapapun yang akan menyakiti Nabi SAW pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, di zaman apapun, siapapun yang menentang Nabi SAW, maka Nabi itu akan dibela oleh Allah. Dan pembelaan Allah kepada Nabi itu dahsyat, karena akan menghukum orang yang mencelanya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian dihukum di dunia sebelum akhirat gara-gara menentang Nabi. Contoh umpamanya, ada seorang laki-laki yang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasul mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tiba-tiba dia mengatakan, ma'astati, aku tidak bisa. Belum dicoba sudah mengatakan, mastata'tu, aku tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan mastata'ta abada, kalau begitu dua-dua tanganmu tidak akan mampu diangkat ke mulutmu. Akhirnya dia pun setruk, kedua tangannya tidak bisa diangkat. Terkadang azab Allah bagi para penentang Nabi itu cash, bayar di dunia sebelum akhirat. Seperti dalam kisah seorang di zaman tabi'in kalau tidak salah, ada orang yang mencela hadis Nabi SAW, tiba-tiba jatuh ular dari atas atap. Ular ini mengejar orang yang menghina Nabi, sehingga orang-orang mengatakan, tobatlah engkau, tobatlah engkau. Akhirnya dia bertobat, tiba-tiba ularnya hilang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini terjadi, tapi justru orang yang membela Nabi SAW akan ditolong. Seperti ada seorang sahabat Rasul, saya lupa namanya, tersesat di hutan. Tiba-tiba kemudian ada harimau yang menghadang dia, harimau lapar yang siap menyantap. Tiba-tiba dia mengatakan, aku adalah sahabat Nabi, aku adalah kekasih Nabi, aku tersesat. Tiba-tiba harimau itu kemudian menjadi lembut dan mengantarkan rute jalan pulang dari hutan itu, padahal dia tersasar dalam hutan. Nah, itu bagaimana kecintaan tulus kepada Nabi SAW dengan keikhlasan bisa menundukkan binatang. Tapi jangan ibu coba masuk ke kebun binatang, buka pintunya, kemudian kalau sudah masuk tutup pintunya, aku akan tundukkan harimau. Ibu ngomong, akulah umat Nabi, apa nggak diterkam? Karena kadang-kadang kecintaan kita ini tidak setulus kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu pelajaran dari bab ini. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Kepahlawanan yang sangat langka. Pasukan Islam mempersembahkan kepahlawanan yang tiada duanya dan pengorbanan yang menakjubkan. Sejarah
belum pernah mencatat hal yang semisalnya. Abu Talha menjadikan dirinya tameng di hadapan Rasul, bahkan membusungkan dadanya untuk menjaga Rasul. Dari apa? Dari panah-panah musuhnya. Jadi seolah-olah dia perisai yang berada di depan Rasul. Kalaupun ada panah dari depan, maka dialah orang yang pertama mati. Itulah yang dilakukan oleh Abu Talha. Ketika perang Uhud, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang-orang tercinta, orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu tiba-tiba tercerai-berai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Ya tadi karena muslihatnya Khalid bin Walid yang menguasai tempat para pemanah, sehingga bisa menghujani panah dari atas sehingga pasukan Rasul tunggang langgang, apalagi kemudian diisukan Rasul meninggal. Makanya bercerai-berailah para sahabat itu. Makanya Anas bercerita, ketika perang Uhud terjadi, orang-orang bercerai-berai dari Rasul. Sementara Abu Talha berdiri di hadapan beliau untuk melindunginya dengan perisai kulitnya, artinya dengan badannya berdiri di depan Nabi. Ia adalah seorang pemanah yang sangat lihai. Pada hari itu ia mematahkan 2 atau 3 busur panah. Saking takutnya kalau Nabi SAW terkena panah musuh. Jadi dia melawan dengan panah-panahnya sampai busurnya patah, ganti busur yang baru patah lagi, ganti busur yang baru patah lagi. Itulah bagaimana dahsyatnya Abu Talha dalam melindungi Nabi SAW, rela mati di hadapan Nabi untuk melindungi Nabi SAW. Makanya dia dikatakan di sini ia mematahkan 2 atau 3 busur. Ada seseorang lewat di dekatnya dengan 1 tabung anak panah, maka beliau berkata, berikanlah anak-anak panah tersebut kepada Abu Talha. Anas bin Malik berkata, Nabi mengawasi musuh-musuh. Maka Abu Talha berkata, bapa dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasul, janganlah engkau mengawasi musuh-musuh, nanti engkau akan terkena anak panah mereka. Biarkanlah leherku yang terkena asal engkau tidak terkena. Dari sini kita tahu pengorbanan para sahabat. Daripada kau mati, aku aja yang mati, kan itu. Mungkin kalau ibu di posisi itu mungkin lari. Bagus kau mati, aku yang mati hidup, kan itu. Ya karena memang keimanan kita ini jauh daripada keimanan para sahabat yang memang sudah jelas-jelas menyerahkan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas juga dia berkata, Abu Talha bersama Rasul melindungi diri dengan 1 tabung tameng, 1 buah tameng. Abu Talha adalah orang yang ahli memanah. Jika ia memanah, Nabi mengawasinya dan melihat sasaran anak panahnya. Abu Dujana berdiri di depan Rasul. Ia menjadikan punggungnya sebagai perisai beliau. Jadi betul-betul ketika waktu genting Rasul dikeroyok oleh orang musyrik yang sudah mengelilingi Nabi, karena para sahabat sudah bercerai-berai kan itu. Maka para sahabat berusaha kemudian melindungi Rasul. Yang satu membusungkan dadi di depan Rasul supaya kalau ada anak panah yang pertama menancap jadi dadanya. Yang satu membelakangi menghadap Rasul, kalau ada anak panah ya sasarannya punggungnya. Begitulah para sahabat Nabi SAW, salah satunya Abu Talha dan Abu Dujana. Kemudian Hatib bin Abi Balta mengejar Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan gigi seri Nabi SAW, lalu menghantamnya dengan pedang hingga terpenggal kepalanya. Kemudian dia mengambil kuda dan menendang kepalanya. Kita tahu Hatib bin Abi Balta, ada kasus yang menimpa beliau saat Nabi berniat untuk melakukan peperangan menyerbu Mekah, atau dalam sejarah disebut Fathu Mekah. Tentu ada alasan, karena kita tahu bahwa ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Bani Bakar dan juga Khuza'ah, itu sudah bermusuhan. Sementara kemudian Khuza'ah ini kalau tidak salah dia lebih pro kepada musyrik, sementara Bani Bakar lebih pro kepada Rasul. Rupanya Bani Bakar diserbu tiba-tiba oleh Khuza'ah, dibakar kabilahnya, dibunuh wanitanya.
Ini sudah melanggar perjanjian namanya. Padahal tertulis dalam perjanjian 10 tahun tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada yang menyerang, dan mana-mana kabilah silahkan berkolusi dengan siapapun. Lah kebetulan Bakar bergabung dengan Nabi, sementara Khuza'ah bergabung dengan orang Quraisy. Dua kabilah itu hanya berdekatan jaraknya. Tiba-tiba Khuza'ah berkhianat dengan perjanjian, membakar kabilah Bakar. Makanya pimpinan Bani Bakar datang ke Madinah melaporkan, ya Rasulullah, mereka sudah mengkhianati perjanjian. Maka Nabi SAW mengatakan sambil berdiri, Nusir, kau akan ditolong, tenang saja, engkau akan ditolong. Maka Nabi SAW mendengar perjanjian itu sudah dikhianati, maka dia kumpulkan banyak pasukan, hampir dari semua kabilah menyerbu Mekah. Terjadilah Fathu Mekah. Namun sebelum Nabi SAW membawa pasukan besar ke Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah ini tiba-tiba mengirim surat untuk keluarganya lewat seorang wanita, agar hati-hati karena akan ada penyerbuan. Dan ini kan intelijen, negara kan tidak boleh dibocorkan. Sementara Hatib bin Abi Balta'ah ini sengaja membocorkan penyerangan. Dalam kenegaraan itu namanya pengkhianat negara, membocorkan rahasia tentara. Tapi Jibril kemudian memberitahu Nabi SAW bahwa ada surat di seorang wanita dari Hatib bin Abi Balta'ah akan memberitahu penyerangan itu. Akhirnya kemudian Rasul memerintahkan Ali dan seorang sahabat untuk mengejar wanita itu. Setelah ketangkap, wanita itu tidak mengaku kalau dia membawa surat. Sampai Ali kemudian mengatakan, kalau engkau tidak mengaku, aku akan telanjangi semua pakaian. Pasti ada yang terselip di salah satu pakaian. Karena malu wanita ini takut ditelanjangi, akhirnya mengaku bahwa dia bawa surat. Dikasihlah surat itu kepada Ali. Maka Ali kemudian pulang menyerahkan surat itu kepada Nabi. Disitulah kemudian Rasul memanggil Hatib bin Abi Balta'ah ini. Ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Umar bin Khattab radhiyallahu sudah geram dan mengatakan, da'ni adrib unuqa, ya Rasulullah, orang ini pengkhianat, izinkan aku penggal lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan dulu, dengarkan alasannya. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menjelaskan, ya Rasulullah, bukan aku yang membocorkan rahasia penyerangan ini. Masalahnya, semua keluargaku ada di Mekah, semua bisnisku ada di Mekah, katanya. Kalau engkau menyerbu, bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana nasib kekayaanku di sana? Aku hanya ingin memberitahu keluargaku, tidak hendak menginginkan orang lain, hanya untuk keluargaku saja biar selamat. Tapi Umar tetap geram dan tetap ingin memenggal kepalanya. Setelah mendengar alasan yang masuk di akal, maka Rasul pun memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah dan mengatakan kepada Umar dan sahabat yang lain, tahukah kalian siapa Hatib? Kata Rasul, dia adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Sementara siapapun yang terlibat dalam perang Badar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosanya. I'malu, silahkan lakukan apapun, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah dia selamat dari hukuman karena dia pernah terlibat dalam perang Badar. Apalagi kemudian surat itu keburu ditangkap dan tidak sampai ke kota Mekah. Nah, di sini Hatib bin Abi Balta'ah ini salah satu orang yang sangat berjasa kepada Nabi. Apa jasa Hatib bin Abi Balta'ah ini? Dia membunuh orang yang melukai Nabi. Karena kita tahu bahwa ketika perang Uhud itu gerham Nabi SAW retak. Bukan ompong, jatuh, patah, tidak. Giginya masih ada, cuman giginya retak. Gara-gara pukulan siapa ini? Utbah bin Abi Waqqas ini. Makanya kemudian geram Hatib bin Abi Balta'ah mengejar dengan kudanya, langsung menebas kepalanya sehingga terpisah dari badannya. Makanya kemudian dia mendapatkan kehormatan karena membunuh orang yang menyakiti Nabi SAW. Kemudian di sini Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sangat berambisi membunuh saudaranya Utbah ini. Karena kita tahu ini satu saudara, tapi beda madhab. Utbah ikut Abu Jahal, sementara Sa'ad ikut Nabi SAW, sama-sama putra daripada Waqqas. Ya, begitulah kenapa Nabi SAW dituduh penyihir oleh orang-orang Quraisy itu.
Karena kalau ada orang yang masuk Islam dari keluarganya pasti akan berpisah. Kalau istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak, pasti bercerai. Kalau seandainya anaknya masuk Islam, ibunya tidak masuk Islam, pasti akan berpisah dengan orang tuanya. Seperti yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas saat masuk Islam, ibunya tak terima. Akhirnya kemudian ibunya mengutuk-ngutuk Rasul dan Sa'ad. Sa'ad disuruh pindah kembali kepada agama nenek moyangnya, tapi Sa'ad teguh tidak mau. Sampai akhirnya ibunya kemudian mengancam Sa'ad dan mengatakan, kalau engkau tidak murtad, maka aku lebih baik mati. Kemudian ibunya tidak makan selama berhari-hari, sampai sakit, sampai kurus, sampai hampir mati. Saat hampir mati, ibunya mengatakan, ya Sa'ad, tolonglah, apa kau rela memilih ibumu mati daripada engkau berada di atas agama Muhammad? Kembalilah wahai nak kepada agama nenek moyangmu. Tapi Sa'ad berpegang teguh dan mengatakan, wahai ibunda, kalau engkau diberikan 100 nyawa sekalipun, kau keluarkan satu-satu agar aku keluar dari agama Muhammad, tidak, aku tidak akan keluar. Kalau kau mau makan karena lapar, silahkan, enggak mau makan juga enggak apa-apa. Akhirnya dikasih pilihan, karena lapar makan juga akhirnya, karena enggak berhasil kan membujuk anaknya, lapar udah berhari-hari tak makan, ya udahlah, memang enggak bisa anak itu dirayu, akhirnya makan lagi dan tidak jadi mati karena kelaparan. Lah itu turunlah dari ayat dari surah Luqman karena peristiwa ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksakan agar engkau melakukan kesyirikan, jangan kau taati. Jangan kau taati. Walaupun demikian, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan baik. Walaupun kita sudah masuk Islam, kemudian orang tua kita tidak Islam, selama dia tidak kafir harbi. Ingat ya, catatan. Selama orang tua tidak menjadi kafir harbi, kafir yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka kafir. Kecuali kalau sudah mengangkat senjata, menyerang kaum muslimin, ya sudah tidak ada ampun. Seperti yang terjadi kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah ini, bapaknya terlibat dalam peperangan. Dia di pihak Abu Jahal, sementara Abu Ubaidah di pihak Rasul. Setiap kemudian ayahnya memang dalam peperangan dia hendak membunuh si Sa'ad ini, Abu Ubaidah anaknya. Setiap ketemu ayahnya dia menghindar. Setiap ketemu ayah menghindar. Pokoknya dia berusaha jangan sampai berhadap-hadapan dengan ayahnya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Masalahnya, satu saat pertempuran itu, tiba-tiba dia berhadapan dengan Nabi. Ayahandanya Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan Nabi. Tentu yang selama ini Abu Ubaidah menghindar terus, ketika nyawa Nabi terancam, dia tidak bisa diam. Makanya dia langsung membela Nabi SAW dan menebas ayahnya sampai mati. Itulah dia menebas ayahnya sampai mati, membunuh ayahnya. Dari sini dia merasa berdosa dan para sahabat membicarakannya. Tapi kemudian turun ayat, saya lupa ayatnya, yang membela Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa dia tidak salah, boleh membunuh orang tua yang kafir kalau dia mengangkat senjata menyerang kaum muslimin. Tapi kalau tidak menyerang, maka seperti ayat yang turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tetap bergaul dengan mereka dengan baik walaupun bukan muslim. Ya. Baik, kemudian Sahal ibn Hunayf adalah salah seorang pemanah yang sangat pemberani. Ia telah bersumpah kepada Rasul untuk siap berperang sampai mati. Itulah keberanian para sahabat, berperang sampai mati. Kemudian ia melakukan satu peranan hebat dalam memerangi pasukan musyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu juga memanah dengan tangannya. Diriwayatkan oleh Qatadah bin Nuaim bahwa Nabi SAW melepaskan anak panah dari busurnya hingga patahlah kedua ujungnya. Kemudian dia diambil oleh Qatadah bin An-Nuaim yang pada waktu itu ada di dekatnya. Matanya pada waktu itu terluka hingga biji matanya keluar menggantung di pipinya.
Maka Nabi SAW mengembalikannya dengan tangannya hingga menjadi mata yang sangat indah dan paling tajam. Qatadah ibn Nuaim, ya, dia terluka, matanya sampai bijinya keluar. Bayangkan sampai menggantung di pipinya. Akhirnya dia datang kepada Nabi karena tidak jauh dari situ. Dia mendatangi Nabi SAW. Nabi adalah tabib terhebat. Tidak ada tabib terhebat melebihi Nabi SAW. Maka dengan berdoa kepada Allah, kemudian dia masukkan biji matanya lagi, tiba-tiba sembuh. Ibu jangan lakukan. Ya. Bukan sembuh, makin buta dia. Intinya ini adalah mukjizat Nabi SAW bisa mengembalikan mata Qatadah ibn Nuaim, sehingga setelah dimasukkan kembali justru matanya lebih hebat dibandingkan habis operasi. Lebih tajam mata, lebih indah lagi. Kemudian Abdurrahman ibn Auf pada hari itu juga bertempur hingga mulutnya terluka, bahkan pecah. Ia terluka dengan 20 luka lebih. Sebagian luka menimpa bagian kakinya sehingga ia pincang. Abdurrahman bin Auf sampai pincang gara-gara perang Uhud itu dan tidak terobati. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah yang beruntung diberikan rezeki yang sangat luas. Saat dia belum berpoligami, masih punya anak perempuan 1. Kemudian dia pun terserang sakit yang sangat-sangat parah, hampir mendekati kematiannya. Maka dia meminta agar Nabi SAW mendatangi rumahnya. Maka Rasul datang menjenguk Abdurrahman ibn Auf ini. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, putriku 1. Hartaku melimpah. Bagaimana kalau seandainya aku sumbangkan seluruh hartaku untuk di jalan Allah? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau seandainya separuh? Karena anakku cuma 1 perempuan. Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasul, baik, itu sepertiga dah banyak. Setelah berwasiat, tak jadi mati. Ya, disangkanya orang wasiatkan mau mati kan? Rupanya tak jadi mati Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf tak jadi mati, akhirnya kawin lagi banyak anaknya, bukan 1 aja. Ya, kadang-kadang anak udah seneng kan, orang tuanya ngasih wasiat, nih rumah ini untukmu, toko ini untukmu, ruko itu untukmu. Sembuh lagi, kecewa anaknya. Jadi Abdurrahman ibn Auf ini memang terkenal mudah untuk bahasanya merubah tanah menjadi emas. Itu bagi dia itu mudah sekali karena ada orang-orang yang diberikan kecerdasan berbisnis, kepiawaian dalam bisnis. Salah satunya Abdurrahman ibn Auf ini diberikan kecerdasan di dalam berbisnis. Kemudian Malik ibn Sinan, ayahanda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sampai menghisap darah dari pipi Nabi SAW hingga dia berhasil membersihkannya. Maka Nabi SAW berkata kepada Malik ibn Sinan, semburkan darah yang sudah kau telan itu, keluarkan, muntahkan. Tapi malah dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan memuntahkannya, aku akan menelannya. Karena dia tahu darah Nabi SAW adalah mulia. Sayang kalau nggak ditelan gitu maksudnya. Kata Rasul, telan, muntahkan. Nggak mau katanya. Mau saya telan aja, saya minum aja katanya. Nah sampai seperti itu ya. Jadi bagaimana para sahabat itu, ini kesempatan justru mengambil kesempatan di saat musibah. Kalau Rasul tidak terluka mungkin tak minum darah Nabi dia. Si Malik ibn Sinan, ayahanda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dia meminum darah Nabi SAW, balik lagi dia bertempur. Nabi pun berkata, barang siapa yang ingin melihat penghuni sorga, maka hendaklah dia melihat laki-laki ini. Maksudnya siapa? Malik ibn Sinan. Maka persis seperti yang dikatakan Rasul, dia mati syahid. Habis menghisap darah Nabi SAW, langsung membalik ke pasukan, kemudian bertempur dan mati syahid. Sampai Rasul memuji beliau, kalau ingin melihat orang penghuni sorga, lihatlah orang ini. Maksudnya Malik ibn Sinan. Bahkan bukan hanya laki-laki yang berperan kepahlawanan yang luar biasa, yang langka dalam peperangan ini. Seorang wanita juga ada. Di antaranya di sini Ummu Umarah. Ummu Umarah ini dia menghadang laju daripada Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini orang yang memukul helm Nabi.
Ibnu Qami'ah ini, dia pukul helm Nabi sampai pecah helmnya. Makanya ada serpihannya yang menancap di pipi Rasul, di mana tidak ada yang bisa mencabut kecuali Abu Ubaidah, cabut sampai giginya rompang. Jadi dicabut berhasil tapi giginya patah. Walaupun akhirnya jadi ompong lah kan itu. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak ada senyuman terindah melebihi Abu Ubaidah walaupun ompong, ya kan? Tapi senyumannya menjadi indah gara-gara ompong itu. Dan betul dia senyumannya paling indah. Itulah apapun yang dilakukan Rasul itu jadi masalah. Tapi ibu yang ompong jangan coba-coba nampakkan ompongnya senyum. Taib, ini Ummu Umarah ini dia menghadang laju Ibnu Alqamah ini, Ibnu Qami'ah bersama beberapa prajurit Islam. Ia dibabat oleh Ibnu Qami'ah di pundaknya dengan babatan yang meninggalkan luka yang sangat dalam. Tapi bukan berarti dibabat selesai, tidak, dia membalas. Ya. Ia pun membalas memukul Ibnu Qami'ah dengan pedangnya beberapa pukulan. Tapi karena ia memakai 2 baju besi, maka ia pun selamat. Tapi Ummu Umarah terus berperang hingga terluka dengan 12 luka. Ini perempuan loh ya, Ummu Umarah ini. Ya. Sebenarnya perempuan dalam Islam tidak boleh ikut perang, tapi Ummu Umarah boleh dilibatkan untuk logistik saja, seperti umpamanya merawat orang yang terluka, memasak di dapur, itu boleh gitu ya. Tapi kan memang kondisi perang Uhud ini berbeda. Kalau sudah kalah berarti kan semua dibantai. Mau tidak mau ya perempuan pun harus membela diri. Karena kalau tidak ya mati semuanya kan. Lah Ummu Umarah yang membela diri lah. Tapi akhirnya karena pembelaannya 12 luka ada di badannya. Kemudian juga Mus'ab bin Umair, orang yang pertama diutus Rasul untuk berdakwah di kota Madinah, yang saat kematiannya padahal dia orang kaya tapi tidak punya kain kafan. Jadi Mus'ab bin Umair itu orangnya ganteng seganteng-gantengnya dan sangat dimanjai bundanya. Di zaman jahiliyah tidak pernah dia keluar kecuali menggunakan pakaian yang sangat bagus dan indah. Perhiasannya di mana-mana. Kebersihannya dijaga. Orang cerdas, orang berpendidikan lah bahasanya. Karena kalau cerita zaman bahula kan, kalau ada orang berpendidikan itu, kalau di desa jadi guru saja sudah dihormati kan itu. Jadi memang orangnya dihormati karena keluarga kaya. Pakaiannya bagus-bagus. Pokoknya betul-betul apa bahasanya? Parlente itu apa istilahnya? Ya, istilahnya. Orangnya memang maco lah bahasanya. Jadi setelah dia masuk Islam, semua ditanggalkan pakaiannya itu. Dia tidak mau lagi pakai pakaian yang kayak gitu. Dia pakai pakaian sederhana. Marah ibundanya. Dari situlah dia diusir dan tidak diberikan 1 peser pun. Padahal itu anak si Matawa yang nggak punya anak lagi. Tapi karena ibunya benci dengan Islam, dia usir. Tapi Mus'ab lebih memilih tinggal bersama Rasul. Akhirnya dididik Nabi sampai cerdas. Makanya dialah orang yang pertama diutus oleh Rasul untuk berdakwah karena kecerdasannya, ketampanannya, dan lihai dalam bicara. Ingat Rasul kalau mengutus utusan untuk berdakwah, Rasul tidak memilih orang seperti Umar yang menakutkan. Nanti belum ngomong sudah lari orang kan itu. Artinya orang-orang yang memang secara fisik tampan, nampak orang pun senang. Kemudian juga pandai bicara, orator, cerdas. Itulah Mus'ab bin Umair. Dan berhasil. Dia diutus ke Madinah sekali, 2 pemimpin kabilah masuk Islam. Pemimpin Aus, Sa'ad bin Mu'ad, dan pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Sebab itulah kemudian orang-orang Madinah hampir semua masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Saat kematiannya Mus'ab bin Umair ini memang sangat memprihatinkan karena tidak ada kain kafan. Kain kafannya pendek sekali, cuma 1 helai. Kalau ditarik ke kakinya nampak kepalanya, ditarik kepalanya nampak kakinya. Sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana ini? Kain kafannya sudah tidak ada lagi, cuma hanya ini saja. Kalau saya tarik kepala dia tampak kaki, tarik kaki tambah kepala. Kata Rasul, sudah tarik ke kepala. Lalu bagaimana dengan kakinya wahai Rasul? Ambil dedaunan, tutup kakinya dengan dedaunan. Orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin ya di dunia, tapi dia yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu.
Lah Mus'ab bin Umair bertempur dengan ganas sekali. Ingat Mus'ab bin Umair ini perawakannya sama dengan Nabi. Jadi kalau dia sudah pakai pakaian zirah, jadi sudah pakai zirah dengan topi besinya, dengan pedang-pedangnya, atribut perang lah dari dipakai itu. Kalau dia berdiri di samping Rasul, orang tidak bisa membedakan mana Mus'ab mana Nabi. Saking miripnya. Kalau sudah pakai baju zirah kan tidak bisa ada yang tahu kan. Tapi kalau berdua nih Rasul dengan ini sama-sama pakai baju zirah, hampir tidak bisa dikenali mana Rasul mana Mus'ab. Makanya saat Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud ini, disitulah orang mengira bahwa Rasul mati. Padahal yang mati Mus'ab. Makanya terjadilah kabar gembira bagi orang-orang musyrik. Muhammad mati, Muhammad mati. Itulah yang membuat orang kocar-kacir korat-karit itu. Padahal yang meninggal bukan Nabi tapi Mus'ab. Karena perawakannya mirip masalahnya. Orang-orang musyrik salah paham. Lah Mus'ab bin Umair bertempur dengan ganas sekali. Dia melihat dan melindungi Nabi SAW dari serangan Ibnu Qamiyah dan teman-temannya. Ketika itu panji perang berada di tangannya. Mereka membabatkan senjata ke tangan kanan hingga terputus. Lalu dia mengambil panji dengan tangan kirinya dan menghadap musuh dengan tegar hingga tangan kirinya dipotong dan terputus. Kemudian dia memeluk bendera itu dengan dadanya. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair mempertahankan bendera. Karena kalau sampai jatuh bendera menunjukkan kekalahan. Jadi pertama dipegang bendera, ditebas, dia langsung sambar benderanya. Di sini tebas lagi, akhirnya begini, ya. Hingga akhirnya karena darah keluar banyak dari kedua tangan yang sudah putus, ya lama-lama akhirnya dia pun gugur. Dan orang yang membunuhnya adalah Ibnu Qamiyah. Ia menyangka bahwa Mus'ab adalah Rasulullah karena kemiripannya dengan beliau. Setelah itu Ibnu Qamiyah menyebarkan berita bahwa dia sudah membunuh Nabi. Tapi sebenarnya Abi Sufyan tidak yakin dengan Ibnu Qamiyah itu. Makanya saat di kegelapan malam Rasul sedang bersembunyi di semak-semak dengan Umar, Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Jadi Abi Sufyan pemimpin perang orang musyrik itu berteriak, "Adakah di antara kalian Muhammad?" Kata Rasul, "Jangan jawab." Maka Abu Bakar diam. Kemudian ditanya lagi, "Adakah di antara kalian Muhammad?" Umar hampir menjawab, "Jangan dijawab, diam." Nah, karena mereka sedang bersembunyi di semak-semak. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimanapun dia tidak sabaran dengan Abu Bakar, ya kan? Kemudian dia mengatakan, "Ya, Muhammad masih hidup." Ya. Orang lain mengatakan, maksudnya orang-orang musyrik, "Tidak, dia sudah mati. Dia sudah mati. Mana ada? Dia sudah mati." Tapi Abi Sufyan mengatakan, "Aku tahu engkau wahai Ibnu Khattab, engkau jujur dan Ibnu Qamiyah itu dusta. Pasti dia masih hidup." Jadi Abi Sufyan yakin Rasul masih hidup orang-orang, padahal dia pemimpinnya gitu ya. Harusnya kan kalau seorang pemimpin sengaja membuat isu supaya membangkitkan semangat pasukan dan mengedonkan lawan. Tapi Abi Sufyan ini bagaimanapun dia, ya walaupun belakangan masih Islam ya akhirnya kan. Tapi kan dia juga yang memimpin perang Uhud dan kalah juga kaum muslimin di tangan dia. Tapi belakangan memang Fatu Mekah dia masuk Islam. Bahkan ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, sampai-sampai ke Habasyah, ketika dia ditanya oleh surat Rasul ke Raja Herakli yang ada di Syam, Romawi. Raja Herakli ini kan bermimpi. Dalam mimpinya kerajaannya runtuh oleh orang yang disunat. Jadi ketika dia habis mimpi, kumpulkan pendetanya. Kerajaanku akan runtuh di tangan orang-orang yang disunat. Kata para penasehatnya, "Setahu kami yang disunat itu hanya orang Yahudi." Macam mana dengan orang Yahudi? Apa kita bantai semua wahai raja? Karena Herakli kan Nasrani, ya. Tapi kemudian baru saja penasehatnya ngomong begitu, kita bantai orang Yahudi. Rupanya pasukannya menangkap pedagang Abi Sufyan dan orang-orang Arab, dan mereka juga disunat. Nah, di sini ada kemungkinan apakah mimpi itu berkaitan dengan orang Yahudi yang akan meruntuhkan Romawi, ataukah orang-orang Arab? Sama-sama disunat masalahnya kan. Maka dipanggillah kemudian Abi Sufyan. Kemudian ditanya soal surat.
dari Nabi, engkau kenal siapa dia yang ngirim surat ini? Kata Abi Sufyan, kenal, dia kerabatku. Sampai pertanyaan Hiraqli mengatakan, apakah dia suka berdosa? Sebenarnya Abi Sufyan kalau mau menjelek-jelekan Rasul itu, bisa saja dia mengatakan dia pendusta. Tapi bagi orang Arab, sejelek-jeleknya orang Arab, dusta itu aib. Orang Arab itu sejahiliyah orang Arab, mereka tidak berdusta. Padahal dia kalau menjelek-jelekan Rasul bisa saja. Sehingga semua pertanyaan Hiraqli dijawab dengan jujur. Bagaimana nasab Rasulullah, dari nasab orang mulia, para pengikutnya orang-orang miskin, kemudian dia pun gak pernah berdusta dan begitu seterusnya. Hiraqli itu sebenarnya hampir masuk Islam. Hampir saja masuk Islam. Kalau bukan karena taruhan jabatan, dia diancam oleh para pendetanya. Kalau engkau masuk kepada agama Muhammad, maka kami akan copot jabatanmu. Maka dia takut dengan kekuasaannya, akhirnya dia pun bertahan di atas kenasraniannya. Beda dengan Raja Najasyi. Najasyi itu betul-betul masuk Islam, walaupun rakyatnya Nasrani. Makanya saat kematiannya Rasul menghargai dan mensalat gaibkan Najasyi di kota Madinah. Intinya bahwa di sini si Ibnu Qami'ah, Mus'ab bin Umair yang mirip dengan Nabi SAW, dia rela gugur demi membela Islam. Padahal Mus'ab bin Umair ini kalau seandainya dia hidup terus, maka dia menjadi sahabat yang paling cerdas. Karena kan dia mati muda masalahnya kan. Dan Nabi SAW mempercayakan dia untuk menjadi legasi pertama dalam Islam dan tidak mempercayakan sahabat yang lainnya. Nabi tidak mungkin memilih orang sembarang. Nabi tahu kemampuan orang seperti apa. Maka yang dipilih oleh Mus'ab bin Umair karena Rasul tahu kemampuannya. Wallahu alam, ini diantara faedah kepahlawanan para sahabat di perang Uhud. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada ibu-ibu pada dulu itu dia menikah dengan beda agama. Terus anak-anak yang muslimnya siapa? Yang muslimnya yang perempuan. Oke. Terus anak-anaknya itu separuh agama ikut bapaknya, separuh anaknya enggak tahu. Jadi 3 ikut bapaknya, Kristen, 3 muslim. Sebenarnya pernikahannya tidak sah itu. Iya. Iya. Lalu gini Ustaz, dia itu sekarang sudah tua Ustaz. Ikut anaknya yang Kristen karena anaknya yang muslim pun tidak mau mengurus. Jadi dia itu takut kalau dia mati dalam keadaan sakit. Sebaiknya itu gimana ya? Ya, alhamdulillah. Ini agak rumit, itulah kadang-kadang kalau awalnya sudah salah, akhirnya pun tetap salah. Karena awalnya sudah salah. Dia sendiri belum nikah, walaupun sudah dikatakan dia menikah. Karena dalam Islam itu tidak sah perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kalau dibalik masih ada kesempatan. Laki-lakinya muslim, perempuannya kafir, selama perempuannya dari 2 agama, dari Yahudi ataupun Nasrani. Adapun selain dari 2 agama tidak sah, walaupun laki-lakinya muslim. Ya, jadi laki-laki muslim itu hanya boleh menikah dengan orang kafir, itu dari 2 agama saja. Tapi kalau yang perempuannya yang muslimah, laki-lakinya yang kafir, dari mana agama pun tetap tidak sah. Jadi sebenarnya dia itu tidak menikah, dia sedang berzina. Lah anak-anaknya semua anak-anak zina, nasabnya ke ibunya semuanya. Nah sekarang kalau umpamanya nasib orang tuanya seperti ini, baru tahu harusnya kan dia bertobat kepada Allah. Karena dia udah bertahun punya anak banyak, berarti kan banyak dosanya itu. Harusnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah berlalulah kan begitu. Nah, harusnya dia bertobat. Dan kalaupun dia mengikuti anaknya yang kafir, kalau dia yakin dia bisa mengendalikan anaknya, apalagi bisa mendakwai anaknya masuk ke dalam Islam, tidak ada masalah bermuamalah dengan anaknya walaupun non muslim. Karena lakum dinukum waliyadin, asal tidak mengganggu ritual ibadah. Ibunya sholat ya sholat, puasa puasa, zakat zakat kan itu. Dan anaknya tidak boleh intervensi dalam ibadah orang tuanya. Tapi umumnya kalau anaknya ini kafir, apalagi mereka taat dengan kekafirannya, itu tidak rela kalau ibunya di atas agama berbeda kan itu.
Karena bagaimanapun al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu akan bersatu dengan seragamnya. Muslim pasti suka muslim, kafir pasti suka kafir. Kafir tidak suka memandang muslim sebagaimana kita juga tidak suka memandang mereka, kan itu. Nah, jadi ya kalau solusinya kalau bisa bersama anak-anak yang muslim lebih baik. Ya lebih baik. Tapi kan terkadang Allah ini memberikan ujian kepada orang tua. Rupanya anak-anak yang satu agama kadang-kadang akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak bagus. Sementara yang kafir pun akhlaknya bagus. Dan ingat, orang kafir itu berdakwah dengan akhlak. Orang-orang Nasrani, kenapa di akhir zaman Nasrani mayoritas dan Muslim minoritas? Di akhir zaman kata Rasul, orang Nasrani akan menjadi mayoritas dan Muslim akan semakin sedikit minoritas. Lah salah satunya adalah karena orang kafir itu baik secara akhlak, mudah menolong dengan uang mereka, dan mereka mudah cepat bangkit dari musibah. Dan mereka kalau mengalami kekalahan langsung kemudian tidak langsung kecewa, mempersiapkan untuk menyerang balasan. Jadi banyak keutamaannya di akhir zaman orang-orang Nasrani ini. Nah, salah satunya Rasul mengatakan di akhir zaman Nasrani akan minoritas. Seketika sahabat bertanya, lah salah satunya adalah karena kebaikan mereka. Jadi kenapa orang bisa masuk Kristen? Karena memang baik orang Kristen itu secara muamalah gitu. Kita tidak bicara secara agama ya. Kalau agama musyrik lah, menuhankan Isa. Tapi muamalah manusianya baik-baik, makanya orang tertarik ingin masuk Islam, masuk agama mereka. Ya contoh sederhana saja, saya dulu waktu tinggal di Batam Center punya tetangga. Dia seorang muslimah menikah dengan orang kafir, orang Nasrani kaya raya. Kemudian selingkuh suaminya, selingkuhnya pula dengan wanita muslim, wanita muslimah. Akhirnya cerai. Kemudian dinasihati, udahlah kamu kan sudah tidak ada kaitan dengan suamimu lagi yang kafir itu, baliklah ke Islam. Dia bilang apa? Tidak tahu perasaan saya semenjak saya masuk gereja, taat dengan Nasrani, kok saya lebih tenang dibandingkan Islam itu. Karena aneh kayak gitu. Coba bayangkan. Ya betul lah, karena ketika dia Islam pun tidak pernah masuk masjid. Sekali pindah agama dia masuk gereja, aneh. Dia lebih tenang lah kan gitu. Yang lebih lucunya lagi, suaminya ini yang selingkuh dengan wanita muslimah itu, dia mau kawin, tapi wanita muslimahnya tak mau keluarganya, kecuali dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ini kan jadinya pindah-pindahan ini kan. Ini yang muslim tidak mau masuk Islam, yang kafir pula justru masuk Islam, dan itu hanya ada di Batam. Ya, tempat lain tak ada. Karena saya saksikan itu tetangga masalahnya. Ya. Saya waktu itu nasihati sama istri saya yang pertama yang meninggal itu, saya bilang ajaklah dia, saya kasih trik-trik dakwahnya, karena kebetulan tetangga baik dengan saya juga, baik dengan istri juga, dan sering ke rumah juga. Jadi akhirnya karena dia segan berjumpa, jadi istri yang ngomong kayak gitu, udahlah masuk, karena di sini ada pengajian. Waktu masih tinggal di Center Point kan ada pengajian di rumah itu, diajak-ajak. Malah dia ngomong, nggak tahu ya kalau saya ke gereja lebih tenang katanya. Lah, kok bisa lebih tenang? Jadi saya pikir, ya jadi saya bilang sama istri, iyalah dia waktu hidup aja gak pernah ke masjid. Macam mana dia akan mengatakan Islam lebih tenang? Coba semasa hidupnya dia ngaji, ke masjid, zikir. Kalau dia kuat imannya, kalaupun tergelincir karena masalah harta dia pindah agama, satu hari dapat hidayah pasti dia akan balik lagi. Tapi ketika dia rapuh imannya, sekali pindah agama, tiba-tiba di situ doktrinnya lebih kuat, ya pasti dia menganggap lebih baik daripada Islam. Karena setan pun nggak mau melepaskan orang murtad balik ke Islam. Nah, ini kejadian yang seperti ini. Ini juga peringatan bahwa memang agama ini jangan dibuat main-main. Nah, contohnya kasus ibu tadi juga kan. Ini kan mempermainkan agama. Sudah tahu tidak sah, ya mungkin karena kejahilannya lah. Tapi sebenarnya tidak bisa, tidak ada uzur dengan kejahilan di zaman sekarang ya. Kenapa? Quran sudah di mana-mana, dicetak di mana-mana. Guru-guru agama di mana-mana, para pendakwah di mana-mana. Jangan bilang saya tidak tahu. Harusnya kan sebelum menikah kan dia bertanya sama ustaz. Ini saya mau menikah dengan orang Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, bagaimana hukumnya? Kan gitu harusnya. Saya pikir mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin karena masalah harta, masalah dunia, masalah apa, saya tidak tahu, atau maka cinta buta atau apa istilahnya kan. Nah, akhirnya
menikah. Kalau orang itu punya agama pasti dia tidak akan menikah. Mungkin dia karena mungkin awam gitu saja kan, hanya menikmati dunia sesaat. Akhirnya sekarang sudah tua sadar ingin ini, akhirnya baru dia menyesal. Dia menyesal di akhir. Nggak mungkinlah yang lama itu akan kembali. Makanya nasihat saya ya, kalau memang bisa berkumpul dengan anak-anaknya muslim lebih baik. Tapi kalau memang akhlaknya tidak baik, apalagi tidak bertanggung jawab sama orang tuanya, ya nggak masalah selama dia masih tidak mengganggu agama orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tuanya bisa mengajak masuk Islam itu lebih baik lagi. Kalau tidak, minimalnya jangan mengganggu agamanya. Ya, wallahu a'lam. Baik, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.